Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dengan NIM 210210184 dari Prodi Administrasi Publik kelas 1E dengan dosen pembimbing Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dan paradigma administrasi publik. Topik yang akan kita bahas adalah administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu, yaitu pada tahun 1887, dan administrasi publik sebagai disiplin ilmu, yaitu definisi paradigma administrasi publik lama, paradigma administrasi publik baru, paradigma manajemen publik baru, dan paradigma layanan publik baru. Pemikiran Konfusius sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik yang pemerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Administrasi publik sebelum Woodrow Wilson. 1. Plato atau The Laws. Masa Yunani kuno membagi administrasi ke dalam 3 cabang: pengawas angora dan pengawas tempat ibadah, serta menggambarkan tugas dan kewajiban, bagaimana menentukan jumlah serta proses seleksinya. 2. Ada Machiavelli atau The French, berpendapat administrasi sebagai pelayanan publik yang membantu negara. 3. Ada Montesquieu atau The Spirit of Laws, berpendapat administrasi adalah sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional. 4. Rousseau atau The Social Contract, berpendapat bahwa ketika negara semakin besar, beban administrasi akan menjadi besar dalam mendukung berlangsungnya negara. Kelima, Vivin atau etude administratif. Ada dikotomi antara administrasi dan politik. Fungsi eksekutif dibagi 2, yaitu fungsi politik, membuat kebijakan atau aturan, dan administrasi yang menjalankan aturan atau kebijakan. Selanjutnya, Hegel atau The Philosophy of Rights menyatakan administrasi sebagai pelayan publik, fungsi sebagai buffer dalam melawan tirani. Kesimpulannya, bahwa berdasarkan tulisan kuno atau jauh sebelum Wilson, administrasi publik sudah gencar dipersoalkan. Selanjutnya, administrasi publik menjadi disiplin ilmu. Menurut Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi publik, dan lebih jauh, Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry juga mengutip pendapat Robert T. bahwa standar disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Apa itu paradigma? Paradigma adalah seperangkat asumsi, konsep, dan nilai serta praktik yang merupakan cara pandang realitas bagi masyarakat yang berbagi. Menurut Thomas S. Kuhn, 1970, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis, kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa. Orang pun mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai, atau dengan kata lain, muncul suatu paradigma baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai paradigma administrasi publik lama. Dengan istilah lain, administrasi publik klasik atau tradisional, yang dipelopori oleh Woodrow Wilson pada buku The Study of Administration tahun 1887, Taylor pada buku Principle of Scientific Management. Ide pokoknya: 1. Dikotomi politik, administrasi, dan prinsip-prinsip manajemen atau manajemen ilmiah.
Dikotomi politik dan administrasi. Menurut Woodrow Wilson, untuk mengembangkan kapasitas birokrasi, diperlukan pembaharuan administrasi publik untuk meningkatkan profesionalisme administrasi birokrasi. Kinerja birokrasi buruk karena spoil system. Administrasi publik yang profesional hanya dapat terwujud bila birokrasi lepas dari kepentingan politik. Untuk itu, diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional. Selanjutnya, perbedaan politik dan administrasi. Politik fokus pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, mempelajari masalah pemerintahan, politik, dan pengambilan keputusan atau kebijakan publik, dan berada pada badan legislatif. Sedangkan administrasi, pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak rakyat, mempelajari masalah-masalah organisasi dan manajemen internal organisasi birokrasi pemerintah, dan berada pada badan eksekutif atau birokrasi. Adapun ide pokok administrasi publik lama, yaitu 1. Administrasi publik tidak banyak berperan dalam perumusan kebijakan publik. Administrasi publik lebih berkenaan dengan fungsi implementasi kebijakan organisasi dan manajemen. 2. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarki birokratis. 3. Nilai utama yaitu nilai atau rasionalitas ekonomi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam administrasi publik baru. Paradigma administrasi publik baru berkembang mulai awal tahun 1970. Tokoh Frank Marini, George Frederickson dalam buku Menuju Administrasi Publik Baru dan Perspektif Minow Brook. Kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tapi juga pada nilai social equity, atau disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas. Kontinum politik administrasi. 1. Administrasi publik bukan hanya instrumen untuk melaksanakan kebijakan publik. Birokrasi publik dalam masyarakat modern pun mempengaruhi sistem politik dengan cara apapun. 2. Tidak hanya isu-isu penting diputuskan dalam birokrasi. Organisasi publik mengarahkan perhatian publik dan memainkan peran penting dalam pengaturan agenda publik. 3. Studi administrasi publik harus ditarik dari studi sempit tentang prosedur administratif ke perhatian yang lebih besar terhadap cara kebijakan dibentuk, dikonfirmasi, dan dikelola dalam masyarakat demokratis. Selanjutnya, manajemen publik baru. Manajemen publik baru mulai muncul pada tahun 1980-an dan menguat pada tahun 1900-an sampai sekarang. Istilah lainnya adalah manajerialisme, menciptakan kembali pemerintahan, administrasi publik sebagai pemerintahan, public-private partnership, dan sebagainya. Prinsipnya menjalankan pemerintahan seperti bisnis dan memasarkan solusi untuk masalah di sektor publik. Perbedaan administrasi publik lama dan manajemen administrasi publik. Administrasi publik lama, di sini administrasi publik sebagai penyedia pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah, negara sebagai aktor utama. Sedangkan di manajemen administrasi publik, birokrasi tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, tetapi dapat melimpahkan tugas tersebut ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. Pada administrasi publik lama, publik dianggap sebagai klien atau pihak yang tergantung pada layanan negara. Sedangkan pada manajemen administrasi publik, publik sebagai customer. Relasi birokrasi dan pengguna jasa dipahami sebagaimana transaksi bisnis. Pada administrasi publik lama, manusia sebagai mekanistik yang perlu diarahkan, dikendalikan, dan dilayani. Sedangkan
Sedangkan pada manajemen administrasi publik, publik pengguna layanan sebagai customer yang tindakannya dimotivasi dengan dorongan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan material. Selanjutnya kita masuk ke dalam public service atau dalam kata lain adalah pelayanan publik. Di sini konsep yang dimunculkan dalam tulisan Janet V. Denhart dan Robert Denhart berjudul The New Public Service Serving Not Steering. Tujuan mengkontur paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream saat ini. Prinsip pemerintah tidak boleh dijalankan seperti bisnis, harus dijalankan seperti demokrasi. Terakhir, relasi birokrasi dan publik atau masyarakat. Di sini publik sebagai klien, yaitu pengikut yang menerima layanan. Manajemen publik baru. Di sini publik sebagai customer, yaitu individu yang otonom. Pelayanan publik baru. Di sini publik sebagai citizen, yaitu warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.